Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab kenapa customer di photobooth itu mendapatkan foto atau hasil cetakan print dari customer sebelumnya. Penyebabnya adalah karena adanya alur yang stuck di photobooth kita. Jadi sebelum membahas tentang alur yang stuck, itu kita akan bagi dua ya. Jadi alur itu ada alur yang normal dan juga ada alur yang stuck. Nah, alur yang normal itu contohnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan ada alur, kemudian ada tahapan atau alur yang menggunakan font warna hitam, ada yang warna biru. Yang warna hitam ini menggunakan aplikasi Self Boot atau Self Studio Boot, sedangkan yang warna biru ini alur dari aplikasi DSLR Boot. Nah, kondisinya di sini kita set limit waktu per sesi itu 5 menit. Jadi kalau udah 5 menit maka aplikasi DSLR Boot akan tertutup aplikasi Self Studio Boot yang tampilan opening atau tap to start. Oke, jadi ini alur yang normal. Ada customer datang ke photobooth kita, ke ruang photobooth, kemudian melihat tampilan tap to start. Mereka bayar, bisa pakai voucher atau pakai scan. Kemudian masuklah ke aplikasi DSLR Boot dengan pilih template. Kemudian sesi foto, kemudian pilih filter, kemudian hasil foto. Nah, di tahapan DSLR Boot inilah yang ada limit waktunya, yaitu limit waktu di 5 menit ini maksimal. Ternyata di tahapan ini customer dia cukup butuh waktu di 2 menit aja. Jadi pilih template, sesi foto, pilih filter, hasil foto sampai hasil foto ini customer cuman butuh waktu 2 menit. Setelah itu, setelah print, mereka kita tawarkan extra print. Setelah extra print, mereka masuk ke tampilan sharing, masukkan WhatsApp dan email. Kemudian balik lagi ke tampilan opening. Kemudian customer keluar. Nah, ini adalah tampilan flow alur normal, nggak ada masalah. Nah, kondisinya berbeda kalau seperti ini. Jadi ada customer datang, kemudian melihat tampilan tap to start, mereka bayar, mereka pilih template, kemudian mereka sesi foto, kemudian mereka pilih filter. Nah, di bagian pilih template sampai pilih filter, ini customer sudah menghabiskan waktu 5 menit. Karena dia sudah menghabiskan waktu 5 menit dan di sini limitnya itu hanya 5 menit, maka di menit kelima itu akan otomatis tampil ke opening di sini, teman-teman. Jadi tampilan yang tadinya dia masih di sesi foto misalkan, dia sesi fotonya itu mengharuskan 6 kali pengambilan gambar, tapi ternyata dia baru pengambilan gambar ketiga, dia udah menggunakan waktu 5 menit, maka dia akan tampil tampilan opening seperti ini, tap to start. Akhirnya dia nggak bisa cetak. Sebenarnya di belakang layar, di SLR Boot itu masih mengambil gambar. Jadi di SLR Boot masih mengambil gambar, gambar ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi dipilih filter di DSLR Boot itu mengharuskan customer itu harus berinteraksi di layar. Jadi customer itu harus memilih filter. Tapi karena sesi waktunya itu sudah habis, maka di tampilan layar itu nggak bisa digunakan lagi. Jadi tampil self boot opening dan sesi terakhir itu bakal stuck di sini sampai di customer berikutnya. Akhirnya efeknya yang dirugikan adalah yang pertama, customer ini dia tampil tampilan opening, terus dia keluar, dia nggak dapat foto sama sekali, cetak juga nggak dapat. Kemudian ada customer B datang. Customer B datang, dia nggak tahu, dia masuk, dia ngelihat tampilannya itu kan tampilan opening ya, tampilan tap to start, mereka juga bayar. Setelah dia bayar, dia langsung lompat ke tampilan pilih filter. Kenapa? Karena di sesi sebelumnya, sesi customer A ini itu dia udah stuck ya di sini. Karena dia udah habis waktunya di 5 menit. Jadi customer yang B ini dia melanjutkan sesi dari customer A. Jadi pada saat dia masuk ke pilih filter itu masih tampil foto dari customer yang A. Kemudian dia pilih filternya dia mungkin nggak tahu ya, jadi dia tinggal pilih filter aja, kemudian otomatis cetak. Nah, disinilah banyak problem. Loh, kok saya dapat hasil foto dari customer sebelumnya gitu, padahal dia belum masuk ke tahapan pilih template, bahkan sesi foto atau mengambil gambar tuh belum.
Setelah itu ada penawaran extra print, masukin WhatsApp, kemudian dia langsung keluar. Dan yang customer B ini dirugikan, dia sudah bayar, terus dia juga nggak dapat file foto, malah dia dapat foto customer sebelumnya. Nah, ini yang sering menjadi kendala di lapangan, terutama jika kita mengaktifkan fitur pilih filter. Kenapa? Karena di DSL Boot pilih filter ini tahapannya harus interaksi. Jadi customer itu wajib interaksi memilih filternya. Beda kalau sesi-sesi yang lain ya. Contohnya sesi foto itu kalau customer kehabisan waktu di foto yang terakhir gitu ya. Foto yang terakhir ya udah, mereka meskipun tampil di self boot mereka gaya bebas aja gitu. Mereka gaya bebas sambil melihat kamera, dia akan mengambil gambar, setelah itu masuk ke sharing screen, akan print otomatis. Itu juga tetap tercetak gitu, karena nggak ada tampilan pilih filter, nggak ada fitur pilih filter. Tapi kalau ada pilih filter, dia akan stuck karena customer wajib memilih filternya. Nah, untuk mengatasi ini seperti apa solusinya? Nah, solusinya itu menurut saya ada dua. Yang pertama, kita nggak perlu menggunakan batasan waktu per sesi. Solusi pertama ini saya lihat banyak digunakan di photobooth yang menggunakan DSLR boot ya. Jadi tidak ada batasan waktu, yang ada adalah batasan cetak. Jadi kalau misalnya customer retake berkali-kali, kemudian mereka udah suka dengan hasilnya, mereka cetak print, maka sesi itu dianggap selesai. Atau cara yang kedua, kalau kita mau tetap ada limit waktu per sesi, jadi pada saat sesi sebelumnya itu ada trouble, maka aplikasi maksudnya bukan trouble ya, maksudnya sesi sebelumnya itu stuck di pilih filter, maka DSLR boot akan restart otomatis. Jadi ada tambahan waktu untuk restartnya. Seperti apa alurnya? Nah, ini contoh ya, untuk alur yang tidak menggunakan batasan waktu per sesi. Customer masuk, kemudian mereka bayar, pilih template, sesi foto, pilih filter, kemudian hasil foto. Pada saat customer itu ngeprint, baik itu print otomatis atau print yang ditekan pakai tombol, itu pertanda sesinya sudah lengkap, udah komplit. Jadi setelah itu masuk extra print, sharing, dan selesai. Customer juga dapat filenya, dapat cetaknya. Dan di bagian sesi foto ini misalkan dia ngabisin waktu 20 menit, ya tetap bisa gitu, karena nggak kita limit durasinya. Cuman rata-rata sih nggak nyampe 20 menit gitu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan fitur auto restart. Nah, flow-nya gimana? Flow-nya adalah ini flow yang tadi ya, yang di awal yang customer stuck. Pada saat ada customer A yang dia stuck di pilih filter, kemudian ada customer B yang masuk, customer B masuk ke boot, kemudian mereka bayar. Nah, di sini akan ada proses di mana DSLR boot itu akan restart otomatis memulai sesi. Nah, kira-kira ini butuh waktu sekitar 20 detik tergantung dari performa laptop atau komputernya. Jadi customer bayar, nanti akan muncul pop-up untuk restart aplikasinya secara otomatis. Dan ini pada saat restart mengambil waktu 20 detik, waktu si customer itu nggak kita ambil. Jadi waktu si customer, timernya itu yang limit 5 menit, ini belum mulai menghitung. Jadi dia tetap dapat waktu 5 menit ini, tapi di awal setelah dia pembayaran, itu ada proses restart kira-kira 20 detik. Setelah restart, berhasil, kemudian masuk ke tampilan pilih template. Setelah itu sesi foto dan seterusnya, misalkan ini customer butuh waktunya 3 menit ya. 3 menit, extra print, sharing WhatsApp dan seterusnya, dan ini kondisinya sudah normal. Artinya, customer B ini tidak dirugikan, baik itu fotonya juga dia tetap dapat, cetak fotonya juga tetap dapat, hanya saja dia setelah bayar menunggu kira-kira 20 detik untuk aplikasi DSLR bootnya restart. Nah, untuk yang customer A ini gimana? Nah, customer A ini tetap dirugikan karena dia kehabisan waktu. Karena dia kehabisan waktu, maka dia nggak dapat fotonya, nggak dapat hasil fotonya, baik itu soft file atau cetakan. Dan saran saya kalau seperti ini, customer A seperti apa cara memberikan solusinya adalah teman-teman bisa kasih dia voucher ini ya, voucher tag ulang, atau kalau enggak dia bisa datang ke teknisi, maksudnya ke operator, minta bantuan, saya udah foto tapi
waktunya sudah habis, gimana prosedurnya gitu ya, teman-teman bisa bikin sistem. Misalkan kalau kehabisan waktu dan dia belum keluar cetakannya, bisa ke kasir, nanti dibantu dikasih voucher diskon atau seperti apa gitu ya, mungkin karena mereka nggak tahu. Atau kalau misalkan teman-teman agak sadis gitu ya, nggak dapat sama sekali karena salahmu sendiri gitu ya, itu juga bisa aja. Cuman saran saya teman-teman bisa kasih eh, keringanan, misalkan yaudah kamu cukup bayar setengahnya aja, nanti kita kasih voucher kayak gitu ya. Bebas sih, tergantung kebijakan teman-teman aja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Contoh settingannya seperti apa? Nah, akan saya tunjukkan untuk settingan yang ini ya. Untuk yang nomor 1, ini settingannya ada di versi aplikasi 1.16. Jadi di 1.16 itu sudah ada fitur untuk menonaktifkan timer sesi. Jadi kita nggak perlu kasih limit sesinya dengan waktu, itu nggak perlu. Itu ada di versi 1.16. Nah, untuk fitur solusi yang kedua ini itu sudah ada di versi 1.15 kalau nggak salah, itu sudah ada ya fitur ini. Nah, cara settingnya gimana? Yuk langsung aja simak video berikut ini. Nah, ini untuk cara setting solusi yang pertama, yaitu menonaktifkan fitur timer sesi. Jadi yang tadi di awal biasanya kita kasih limit satu sesi misalkan 5 menit, sekarang kita nggak perlu kasih limit waktu, tapi secara default itu akan limitnya berdasarkan print. Jadi pada saat customer sudah masuk tahap print, artinya itu sesi sudah lengkap dan sudah selesai gitu ya. Jadi cara masuknya, cara settingnya, masuk ke pengaturan, setup, kemudian masuk ke sistem. Nah, kemudian di sini ada pengaturan aktifkan timer sesi. Jadi pada saat ini diaktifkan, maka setelah pembayaran, kemudian tampil proses pengambilan gambar, pilih template, nah itu udah masuk, muncul timernya, timer waktunya sudah menghitung. Atau cara yang kedua seperti apa? Solusi yang kedua fitur auto restart DSLR boot jika sesi sebelumnya stuck gitu ya. Caranya masih sama, kita masuk ke tab menu DSLR boot. Kemudian di bagian bawah ada pengaturan wajib sesi sempurna atau auto force close. Jadi ini kita centang ya, artinya pada saat sesi sebelumnya itu stuck, maka kita akan lakukan restart DSLR boot. Kemudian di bagian bawah ini ada timer. Jadi ini adalah timer kira-kira DSLR boot ditutup kemudian dibuka, kemudian buka normal, itu seperti apa gitu ya. Jadi durasinya ini tergantung dari performa laptop atau komputer. Normalnya kalau laptop saya itu sekitar 15 detik, tapi kalau mau aman bikin aja 20 detik. 20 detik di sini artinya 20.000 ya. 20.000, oke. Kemudian kita simpan ya, tapi sebelum kita simpan, kita cek dulu di bagian sistem. Di sini timernya tetap kita aktifkan aja untuk sementara. Kemudian DSLR bootnya ini kita centang, waktunya kita bikin 20 detik, kemudian kita simpan ya, kita simpan. Oke, sekarang kita akan coba sesi foto. Yang pertama, sesi fotonya kita bikin dia stuck dulu, stuck di bagian pilih filter. Caranya kita bikin aja dulu timernya di sini, nggak usah lama-lama ya. Kita bikin aja timernya misalkan 60, jangan 60 detik, 30 detik aja. Kita bikin durasi sesi misalkan 30 detik. Nah, kemudian di DSLR boot juga teman-teman harus setting ke general, kemudian di bagian ini ya, options, start app in full screen. Jadi kita centang ini, kemudian ini nggak usah dicentang, atau settingannya seperti ini ya, teman-teman bikin settingannya seperti ini, terutama bagian ini show save events. Nah, ini kita off kan aja, kemudian start app in full screen. Jadi yang pertama ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada saat aplikasi DSLR boot dibuka, itu langsung ngebuka event terakhir, jadi nggak perlu pilih event. Kemudian yang di bagian bawah supaya tampilan DSLR boot langsung full screen. Oke ya. Oke, langsung aja kita tes. Oke, di sini kita coba masuk ke sesi ya.
masukkan dulu vouchernya. Nah, ini udah ngambil gambar ya. Ngambil gambar. Nah, ini kita contohkan customer itu stuck ya. Stuck artinya dia udah kehabisan waktu pilih filter atau kehabisan waktu di pengambilan gambar gitu. Jadi ini kita tunggu aja sampai habis waktunya. Masih 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini di belakang layar itu DSLR boot masih di filter teman-teman, di bagian filter. Nah, karena kita aktifkan dari pengaturan auto restart, jadi pada saat kita tap to start seperti ini, kemudian kita masuk lagi dengan customer yang berbeda misalkan. Kita masukkan dulu vouchernya, cek voucher. Nah, pada saat saya mulai, nah dia akan muncul pop-up untuk merestart aplikasi DSLR bootnya supaya dia mulai sesi yang baru. Karena kalau nggak diaktifkan fitur auto restart tadi, maka customer yang ini, yang sekarang saya ini akan melanjutkan sesi sebelumnya, yang akhirnya dapat cetakan customer sebelumnya gitu. Nah, ini udah mulai ya. Nah, udah muncul sesi. Ini muncul notif ini karena layar laptop saya ini ya, refresh rate-nya terlalu tinggi, jadi harus diturunkan. Ini harusnya kalau laptop teman-teman normal ya. Nah, ini harus, ini saya pilih yang ini aja ya. Yang ini. Nah, ini pastikan customer itu pilih filternya cepat teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi jangan sampai pilih filter kehabisan waktu gitu. Jadinya nggak dapat lagi. Nah, seperti ini tinggal kita tekan done. Nah, langsung pilih cetak, kemudian pilih bagikan foto ya. Ini tadi udah saya skip. Ini saya skip aja. Nah, ini untuk mengatasi supaya customer berikutnya itu nggak dapat file dari customer sebelumnya, karena customer sebelumnya itu sesi waktunya sudah kehabisan. Solusinya ada dua. Yang pertama, nonaktifkan fitur timernya, jadi nggak perlu pakai batasan waktu. Atau yang kedua, aktifkan fitur auto restart DSLR boot. Oke teman-teman, ini mungkin videonya cukup panjang, semoga dapat dipahami. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, langsung hubungi aja di WhatsApp via chat. Nanti kalau ada kendala, infokan kendalanya, tampilannya seperti apa gitu. Kalau ada error, nanti akan kita coba bantu jawab. Terima kasih.